Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua mengenai cara mengatasi angan-angan. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah berangan-angan, membayangkan masa depan yang indah, sukses, bahagia, dan penuh dengan pencapaian. Hal ini sebenarnya wajar karena kita setiap manusia pasti memiliki harapan dan juga keinginan. Namun, yang perlu kita waspadai adalah ketika angan-angan itu menjadi terlalu berlebihan. Ketika kita lebih banyak membayangkan daripada melakukan. Ketika kita sibuk merencanakan tetapi tidak pernah benar-benar memulai. Disitulah angan-angan bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Angan-angan adalah membayangkan sesuatu yang menyenangkan tetapi tidak didasarkan pada tindakan nyata. Akibatnya, seseorang bisa terlena, menunda-nunda pekerjaan, bahkan lupa pada tujuan hidup yang sebenarnya. Dalam ajaran Islam, kita diingatkan untuk tidak tenggelam dalam angan-angan. Ketika hidup ini tidak pasti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan beberapa jam ke depannya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk fokus pada hari ini, pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak terlalu jauh memikirkan masa depan yang belum tentu kita capai. Artinya, kita harus hidup dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas, sehingga setiap momen harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang banyak berangan-angan? Yang pertama adalah cinta dunia. Ketika seseorang terlalu mencintai dunia dan segala kesenangannya, ia akan cenderung merasa nyaman dengan keadaan. Ia berpikir bahwa waktu masih panjang, sehingga kebaikan bisa dilakukan nanti saja. Akhirnya, ia terus menunda dan tanpa sadar waktunya habis begitu saja. Yang kedua adalah kebodohan, yaitu kurangnya kesadaran terhadap realita kehidupan. Banyak orang merasa dirinya masih muda, masih sehat, dan tidak mungkin meninggal dalam waktu dekat. Padahal kenyataannya kematian bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Tidak sedikit orang yang wafat di usia muda, bahkan dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengatasi angan-angan yang berlebihan ini. Pertama, kita harus belajar berpikir jernih dan juga realistis. Sadari bahwa hidup ini terbatas dan waktu tidak bisa diulang. Dengan menyadari hal ini, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu dan tidak menyia-nyiakannya hanya untuk berhayal. Kedua, kita perlu mengurangi kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita atau menikmati hidup, tetapi jangan sampai dunia ini membuat kita lupa bahwa ada kehidupan yang lebih kekal.
yaitu akhirat. Ketiga, jangan menunda-nunda kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah sekarang. Jangan menunggu besok karena belum tentu kita masih diberi kesehatan atau kesempatan. Kebiasaan menunda ini adalah salah satu dampak terbesar dari angan-angan yang berlebihan. Keempat adalah mengingat kematian. Hal ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar kita lebih sadar dalam menjalani kehidupan. Dengan mengingat bahwa hidup ini sementara, kita akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah perkuatlah keimanan kita. Iman adalah kunci utama untuk mengendalikan diri. Dengan iman yang kuat, kita akan lebih mudah menghindari angan-angan kosong dan menggantinya dengan tindakan nyata yang lebih bermakna. Teman-teman sekalian, angan-angan sebenarnya tidak salah selama masih dalam batas wajar dan diiringi dengan usaha. Namun, jika hanya berhenti pada bayangan tanpa tindakan, maka itu hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka marilah kita ubah angan-angan ini menjadi langkah nyata, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri kita sendiri. Karena mimpi tanpa usaha hanyalah hayalan, tapi mimpi yang disertai usaha dan doa, insya Allah akan menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.